Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua para kaum otak ngebul. Gimana kabarnya? Kadang hukum dibuat untuk menjaga ketertiban, tapi di beberapa negara ada aturan yang bikin orang luar cuma bisa garuk-garuk kepala. Bukan karena rumit, tapi ya karena aneh. Bahkan sampai nggak masuk akal. Tapi yang bikin makin menarik, hukum-hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Yuk kita bahas satu persatu. Siapa tahu suatu hari jalan-jalan ke negara ini dan gak sengaja melanggar aturan nyeleneh. 1. Singapura. Permen karet dilarang keras. Di Singapura, mengunyah permen karet itu biasa dianggap kriminal. Loh, kenapa bisa sampai segitunya? Ternyata aturan ini dibuat karena dulu banyak orang buang permen karet sembarangan, terutama di stasiun MRT. Ada kejadian permen karet nempel di sensor pintu otomatis dan bikin sistem keretanya rusak. Makanya, sejak 1992 penjualan dan impor permen karet dilarang, kecuali untuk alasan medis seperti gigi atau terapi berhenti merokok. Kalau kedapatan membawa atau menjual permen karet ilegal, bisa kena denda hingga ribuan dolar Singapura. 2. Swiss. Dilarang siram toilet malam hari. Di beberapa apartemen di Swiss, khususnya bangunan lama, ada aturan yang melarang menyiram toilet setelah jam 10 malam. Tujuannya sih bukan aneh-aneh, tapi untuk menjaga ketenangan tetangga. Dianggap kalau malam hari suara siraman bisa ganggu orang yang tidur. Aturan ini biasanya diberlakukan oleh pengelola gedung, bukan hukum nasional. Tapi ya tetap aja, buat pendatang baru bisa kaget dan bingung. Mau buang air tapi nggak boleh siram. Ya bisa bikin bingung juga sih. 3. Jepang. Hukum anti gendut. Di Jepang ada hukum yang mengatur ukuran lingkar pinggang. Untuk pria usia 40 tahun ke atas, batas maksimalnya adalah 85 cm, sedangkan wanita 90 cm. Nah, kalau lebih daripada itu akan disarankan ikut program kesehatan. Aturan ini sih bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menekan angka penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Dan yang menarik, denda tidak diberikan ke perorangan, tapi ke instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja kalau tidak menindaklanjuti. Kalau kita perhatikan sih, orang-orang di Jepang itu unik dan disiplin semua ya. 4. Denmark. Nama bayi harus disetujui pemerintah. Di Denmark, orang tua nggak bisa asal kasih nama ke anaknya. Negara ini sih punya daftar sekitar 7.000 nama yang disetujui. Kalau mau pakai nama di luar daftar itu, harus minta izin resmi ke lembaga pencatatan sipil. Tujuannya supaya nama anak tidak aneh, merendahkan, atau menyulitkan mereka saat besar nanti. Misalnya, nama seperti Pluto atau Monkey pernah ditolak. Ada-ada aja, tapi ada logikanya juga sih. 5. Australia. Ganti lampu harus pakai tukang listrik dulu. Di negara bagian Victoria, Australia, dulu ada aturan aneh. Kalau lampu rumah mati, warga gak boleh ganti sendiri. Harus pakai tukang listrik bersertifikat. Alasannya untuk keamanan, supaya tidak ada kesalahan teknis yang berisiko. Tapi karena terlalu ribet, aturan ini akhirnya dikritik dan sudah direvisi. Dan sekarang, ganti lampu sendiri boleh, asalkan bukan sistem listrik yang kompleks. Tapi aturan lamanya masih bikin orang mikir, masa ganti lampu doang harus pakai profesional sih? 6. Kanada. Nyanyi lagu nasional salah lirik bisa kena masalah. Di Kanada, kalau menyanyikan lagu "O Canada" di tempat umum dengan lirik yang salah, apalagi kalau niatnya menghina, bisa dianggap melanggar hukum. Walau gak selalu ditindak tegas, aturan ini tetap berlaku di beberapa provinsi, khususnya di acara resmi atau acara kenegaraan. Jadi kalau ke Kanada dan ikut upacara, mending diam daripada salah lirik dan dianggap tidak hormat. 7. Thailand. Injak uang sama saja menghina raja. Semua uang di Thailand punya gambar raja.
Makanya, menginjak uang bahkan secara tidak sengaja bisa dianggap menghina kerajaan. Dan penghinaan terhadap raja di Thailand itu pelanggaran yang sangat serius, bisa kena hukum penjara. Jadi kalau uang jatuh di jalan dan hampir keinjak, hati-hati ya, lebih baik berhenti dan ambil pelan-pelan. Italia, Venice, dilarang kasih makan permati. Venice itu dulunya terkenal dengan banyaknya merpati di alun-alun San Marco. Tapi merpati dianggap membawa penyakit dan merusak bangunan bersejarah karena kotorannya yang korosif. Nah, oleh karena itu, pemerintah setempat melarang siapapun memberi makan burung merpati di area wisata utama. Melanggar aturan ini bisa kena denda hingga 700 euro. Jadi, jangan salah sangka, kasih makan burung bisa bikin kantong jempol. Indonesia, mabuk naik sepeda bisa ditilang. Kalau sedang di Jakarta dan memilih naik sepeda karena terlihat santai dan bebas, jangan sampai lupa satu hal. Naik sepeda dalam keadaan mabuk tetap bisa dianggap pelanggaran lalu lintas. Peraturannya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan semua pengguna jalan, termasuk sepeda, tidak boleh dalam pengaruh alkohol. Jadi ya jangan dianggap remeh, karena sepeda pun punya tanggung jawab di jalan raya. Terakhir, Amerika Serikat, Florida, kentut dilarang setelah jam 6 sore. Nah, ini mungkin yang paling absurd atau ya aneh. Di Florida ada hukum yang menyebutkan kentut di tempat umum setelah jam 6 sore bisa dianggap pelanggaran. Walaupun sudah jarang diterapkan, hukum ini masih tercatat di beberapa daerah. Gak jelas gimana caranya menegakkannya, tapi ya tetap aja resmi tercatat dalam dokumen hukum lokal. Bayangkan kalau ada razia kentut malam-malam. Nah, jadi dari itu semua kita bisa belajar dan kita juga bisa tahu, ternyata hukum di dunia itu gak selalu soal yang serius dan kaku. Beberapa aturan dibuat karena alasan historis, budaya, atau keamanan. Meskipun ya kalau kita perhatiin itu semuanya terlihat konyol dari luar. Jadi kalau nanti jalan-jalan ke luar negeri jangan cuma belajar bahasanya, tapi juga kebiasaannya. Biar gak salah langkah dan malah kena denda karena hal sepele. Kalau kamu tahu hukum aneh lainnya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bahas di part selanjutnya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.